Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mustafa, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Indonesia Maju. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab melaksanakan 3 perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut saya integrasikan dalam proses pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaitkan dengan fenomena sosial yang nyata. Di kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata pengantar sosiologi, mata kuliah wajib berbobot USKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini menjadi fondasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk memahami hubungan antara masyarakat, budaya, proses komunikasi sebagai bekal dalam menganalisis berbagai persoalan sosial di era global. Sebagai dosen yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi kesehatan berbasis budaya dan teknologi digital, saya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengalaman akademik dalam proses pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori-teori sosiologi, tapi juga memahami faktor budaya, perkembangan teknologi digital, dan proses komunikasi mempengaruhi perilaku individu maupun masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Berbagai studi kasus yang berasal dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, seperti penelitian mengenai faktor-faktor pendukung penggunaan smartphone untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan ibu di pedesaan Indonesia, sebuah studi kualitatif di Kabupaten Cianjur, strategi komunikasi klinik pijat refleksi dalam meningkatkan citra sebagai pengobat tradisional, serta penelitian tentang komunikasi budaya pada masyarakat Baduy, saya gunakan sebagai contoh empiris untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai keterkaitan antara masyarakat, budaya, komunikasi, dan perubahan sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kemampuan mahasiswa dalam menganalisis berbagai fenomena sosial secara kritis, serta menerapkan ilmu komunikasi sebagai dasar penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Pembelajaran pada mata kuliah ini diarahkan untuk mencapai 6 capaian pembelajaran, yaitu capaian K. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, teori, paradigma, dan ruang lingkup sosiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan masyarakat, budaya, komunikasi, dan perilaku kesehatan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis struktur sosial, kelompok sosial, stratifikasi, dan perubahan sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis masyarakat multikultural, komunikasi antar budaya, serta komunikasi kesehatan berbasis budaya. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh globalisasi, media digital, dan teknologi komunikasi terhadap perubahan sosial dan perilaku kesehatan masyarakat. Yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi fenomena sosial menggunakan teori sosiologi, serta menyusun hasil analisis secara ilmiah. Materi pembelajaran meliputi konsep masyarakat dan kebudayaan, interaksi sosial, sosialisasi, kelompok sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial, konflik sosial, integrasi sosial, hingga penerapan perspektif sosiologi dalam memahami komunikasi antar budaya. Bahan ajar disusun secara sistematis berdasarkan buku-buku sosiologi, komunikasi, jurnal ilmiah terkini, serta diperkaya dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual yang didukung oleh bukti empiris dan praktek nyata di lapangan. Proses pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan outcome-based education yang diimplementasikan melalui student-centered learning.
serta model delivery, interaction, and assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui kuliah interaktif yang dipadukan dengan penelitian literatur, studi kasus, dan contoh-contoh empiris. Pada tahap interaction, mahasiswa berperan aktif melalui presentasi, diskusi kelompok, tutorial, studi kasus, penguasaan individu maupun kelompok, forum diskusi daring, serta project-based learning. Selanjutnya, pada tahap assessment, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, serta ujian untuk mengukur capaian pembelajaran. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, menganalisis berbagai fenomena sosial, dan komunikasi. Berkomunikasi secara ilmiah, bekerja sama dalam tim, serta mampu menyusun solusi dan rekomendasi berdasarkan kajian ilmiah. Untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif, saya memanfaatkan Learning Management System, portal e-kampus sebagai media pembelajaran digital. Melalui LMS ini, mahasiswa dapat melakukan presensi, mengakses bahan ajar, mengunduh materi, mengumpulkan tugas, serta memantau perkembangan pembelajaran secara sistematis. Selain itu, saya memanfaatkan grup WA sebagai media komunikasi pendukung untuk menyampaikan informasi perkuliahan, memberikan pengingat tugas, serta memfasilitasi diskusi dan konsultasi secara lebih cepat dan responsif. Saya juga menerapkan pembelajaran mandiri sebagai bagian dari penguatan kompetensi mahasiswa. Sebelum perkuliahan, mahasiswa diberikan materi melalui LMS agar memiliki kesempatan mempelajari topik yang akan dibahas. Setelah perkuliahan, mahasiswa diminta menyusun rangkuman, refleksi, maupun analisis terhadap kasus-kasus sosial aktual, sehingga pemahaman konseptual berkembang menjadi kemampuan analisis. Sistem penilaian mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah disampaikan sejak awal perkuliahan. Adapun bobot penilaian terdiri dari partisipasi dan keaktifan atau kehadiran 5%, kuis 10%, tugas individu 10%, project atau tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%, sehingga semuanya berjumlah 100%. Mekanisme penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, adil, akuntabel, reliable, dan edukatif, sehingga mahasiswa memahami indikator keberhasilan pembelajaran sejak awal semester. Melalui desain pembelajaran yang mengintegrasikan keilmuan sosiologi, komunikasi kesehatan berbasis budaya, hasil penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta memanfaatkan teknologi pembelajaran digital, saya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki penguasaan konsep yang kuat, tetapi juga mampu berpikir kritis, memiliki kepekaan sosial dan budaya, serta mampu menerapkan ilmu komunikasi dalam menghasilkan solusi yang inovatif terhadap berbagai persoalan sosial dan kesehatan di masyarakat. Demikianlah pemaparan saya mengenai proses pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi pada program studi sarjana ilmu komunikasi sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada unsur pengajaran melalui video PDD UKT PT. Selanjutnya akan saya tampilkan demonstrasi proses pembelajaran dan interaksi bersama mahasiswa di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang ini? Sehat-sehat kan? Masih pada semangat? Oke, sampai berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah pengantar sosiologi. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep masyarakat dan kebudayaan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyetorkan bahan ini nih, disimpan di e-kampus. Ya, saya yakin kalian sudah baca semua kan? Sudah baca belum? Nah, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan pencerahan atau memberikan penjelasan lah sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan masyarakat dan kebudayaan dari bahan yang sudah saya berikan? Ada nggak? Siapa? Oke, coba ya. Saya Dewi, Pak. Oke, nah, coba. Jadi ternyata konsep budaya yang saya pahami tidak seperti apa yang saya bayangkan. Gitu. Oke.
ternyata saya mendefinisikan tentang kayak kebiasaan masyarakat. Oke. Ada istiadatnya kayak gimana, terus ternyata ada tari gitu. Ya. Terus mereka ternyata juga punya kayak benda pusaka, kayak candi, terus kayak keris gitu Pak. Terus tentang cara perkawinan mereka gitu. Nah, ternyata budaya berkaitan tentang aspek sosiologi gitu Pak. Oke, good ya. Jadi itu salah satu konsep dari budaya yang mungkin selama ini kadang-kadang salah persepsi atau salah dipersepsikan oleh terutama oleh orang-orang awam. Oke, apa tadi pembukaan tadi sampai oleh teman kalian. Memang selama ini jadi bahwa konsep budaya itu di masyarakat identik dengan hal yang bersifat kesenian, keindahan dari seni tari, tadi ada seni musik ya, atau hal yang bersifat apa misalnya ada kebiasaan ya. Misalnya apa ya tadi ada misalnya tentang tata cara perkawinan ya, atau misalnya ada tentang apa tata cara menuju bulan kalau orang hamil segala macam. Atau misalnya tadi apa berhubungan dengan hal yang bersifat apa tadi benda-bendaan ya. Kalau Jawa ada keris misalnya, atau ada misalnya ada Candi Borobudur. Nah, itu benda-benda kuno. Nah, jadi itulah artinya bahwa arti selama ini yang diatur oleh masyarakat tentang konsep budaya. Itu apa salah? Sebenarnya nggak salah juga itu, ya. Tidak salah juga, tetapi kurang tepat. Kenapa? Karena itu hanya merupakan bagian dari kebudayaan. Kenapa? Secara konsep sosiologi, nanti ada masalah komunikasi, bahwa apa? Budaya itulah menyangkut segala hal tentang aspek kehidupan manusia yang didapatkan dengan proses belajar. Nah itu ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia dari hasil proses belajar. Jadi, makanya apa? Coba apa yang kita lakukan tanpa belajar? Nggak ada. Makanya konsep budaya sangat luas. Nah, mari kita lihat coba beberapa definisi tentang atau pengertian budaya dari beberapa ahli. Ya contoh misalnya dari Tyler bahwa nih kebudayaan adalah merupakan keseluruhan kompleks ya yang meliputi pengetahuan. Oh, ada pengetahuan bukan kebudayaan, kepercayaan. Jadi kan ada animisme, dinamisme, monetisme, itu kepercayaan tuh. Ya kemarin namanya seni susila, seni itu, ya seni tari, seni musik segala itu bagian dari kebudayaan tuh, bagian itu. Kemudian tadi adat istiadat serta kebiasaan lainnya yang dipelajari tuh, disosialisasikan, ya sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa tidak bersifat individual, tapi proses belajar disosialisasikan. Nah, penelitian juga hampir sama tuh, ya. Keseluruhan pengetahuan, sikap, ya termasuk ya Koncaraningga, seorang antropolog tuh ya dari Indonesia mengatakan juga semua keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia. Hasil kelakuan manusia apa? Banyak tuh hasil interaksi ya. Misalnya tentang kesepakatan gotong royong, kesepakatan musyawarah, ya nilai-nilai. Apa nilai? Segala sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. Misalnya kalau bertanya dengan tekanan, nah itu berarti tangan dianggap sesuatu yang berharga, ya, atau kalian menghormati orang yang tua. Jadi itu ya. Jadi, nah, yang diatur oleh tata kelakuan yang didapatkan dalam proses belajar. Jadi konsepnya adalah segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan manusia yang didapatkan melalui proses belajar. Jadi artinya apa? Tidak bersifat biologis, ya. Nah, makanya ya tuh kan dari ketiga pengertian tadi konsep kebudayaan dari para ahli ya kita bisa menyimpulkan tuh bahwa apa kebudayaan itu mempunyai makna yang lebih luas ya seluruh aktivitas tuh hasil usaha manusia yang didapat melalui proses belajar tadi sistem nilai itu. Apa sih tadi nilai adalah sesuatu hal yang dianggap berharga dalam masyarakat. Nah biasanya yang berharga itu kan berbeda-beda, setiap beda-beda tuh. Kenapa? Mungkin yang berharga bagi saya, kita tidak berharga bagi orang lain. Maka bersifat relatif. Contoh ya, kemudian itu norma sosial, bahasa tuh. Seorang Sunda. Orang Sunda kalau kecil-kecil udah bisa bahasa Sunda tuh. Kenapa? Belajar. Orang Inggris tuh. Kecil-kecil bisa bahasa? Kenapa? Belajar. Ya kan, jadi beda-beda tuh, ya kan, nah, bahasa, kepercayaan tadi kan, ada namanya dinamisme, ada namanya monoteisme, ada namanya politeisme, ya jadi percayaan ya. Kemudian pola komunikasi itu kan,
macam-macam tuh. Ya kalau dulu orang bersifat face to face, misalnya kalau komunikasi. Kalau sekarang kan orang dengan menggunakan banyak media, apalagi dengan sosial media yang berkembang digital kan. Nah, jadi pola komunikasi ya, cara berpakaian tuh. Coba kalian lihat ya, berpakaian orang Baduy dengan kita beda tuh. Ya kan punya simbol-simbol tersendiri orang Baduy kan apa? Proses belajar tuh. Ya, jadi di Baduy itu ada namanya jamang sangsang namanya ya. Jadi jamang sangsang itu adalah ciri khas identitas pola pakaian pada masyarakat Baduy yang warnanya biru tuh ya. Atau lagi nama jamang kampret tuh. Kalau jamang kampret itu pada Baduy dalam tuh yang warnanya putih-putih. Ya, nah itu. Pola makan beda-beda tuh ya kalian. Ada yang pakai tangan, wah gitu kan. Pakai sambal enak gitu kan. Pakai lalap. Ada yang pakai sendok, pakai garpu. Ada yang pakai sumpit. Beda-beda. Yang dimakan pun beda-beda. Ada yang pakai nasi. Ada yang pakai roti. Nah, macam-macam kan. Jadi itu harus belajar ya. Nah, termasuk perilaku kesehatan ya, orang-orang kesehatan. Jadi inilah konsep. Jadi makanya bahasanya secara pengertian bahwa budaya adalah sesuatu yang sangat luas, menyangkut semua aspek kehidupan manusia yang didapatkan proses belajar. Nah, itu ya dari aspek. Nah, kemudian ya ciri-ciri budaya. Nih. Oke, sebelum dilanjutkan pada ciri-ciri budaya, ada yang tanya nggak? Coba ada yang tanya nggak di antara kalian? Ada nggak yang mau tanya? Oke, apa mau tanya? Coba. Sebelum masuk ke ciri-ciri budaya, Pak, ya, tadi sempat dijelaskan tentang budaya itu sendiri. Oke, ya. Yang saya tanyakan, ada nggak sih Pak perbedaan antara budaya dengan peradaban? Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ada budaya, ada peradaban. Ya, jadi budaya adalah segala hal yang menyangkut tentang aspek kehidupan manusia. Misalnya tata cara kebiasaan, tata susila, ya, kemudian misalnya adalah kemudian kepercayaan, itu budaya. Apa itu peradaban? Adalah apa? Biasanya kalau lebih kepada unsur budaya, jadi lebih kepada unsur budaya yang mempunyai tata nilai yang sudah sangat tinggi gitu loh. Ya misalnya, contoh, kalau orang Baduy kan belajar dengan orang tua tuh ya, tidak mengenal sekolah. Tapi kalau orang peradaban sebenarnya sudah ada namanya mekanisme institusi sekolah. Sudah ada sekolah. Jadi kalau orang Baduy belajar melalui orang tuanya dengan mengikuti ke sawah, ke kebun, nggak ada sawah di sana ya, ke kebun untuk cocok taman, cocok tanam gitu kan. Tapi kita sudah punya namanya bagian pertanian. Tata kota ya. Kalau di kota itu kan kalau orang sudah beradab tuh ada jalur sepeda, ada untuk orang jalan kaki, untuk jadi itu namanya adalah jadi bagian dari budaya yang mempunyai unsur nilai yang sudah sangat dalam tanda kutip tinggi lah dalam aspek kehidupan manusia. Itu namanya peradaban. Jadi kalau budaya lebih pada aspek keseluruhan tuh, ya dari kehidupan manusia. Oke, ya kita lanjutkan tentang ciri-ciri budaya. Tadi yang pertama apa, bahwa kebudayaan itulah bersifat learned atau diteruskan melalui proses belajar, bukan diwariskan secara aspek biologis. Tadi kan saya dari kecil sudah bisa bahasa Sunda karena seorang Sunda. Kenapa? Saya diajarkan tuh. Ya, termasuk juga tadi orang Inggris, termasuk juga ada orang luar di sini. Ada nggak? Misalnya kamu dari mana? Saya dari Jakarta. Oh Jakarta, mungkin orang Betawi ya, misalnya kite-kite gitu kan, misalnya kan sudah biasa diajarkan, gitu loh. Ya, jadi yang pertama adalah diajarkan. Ya, yang kedua dimiliki bersama. Jadi merupakan seperangkat nilai, norma, ya, dan kepercayaan dan pola perilaku yang dimiliki bersama dalam suatu anggota kemasyarakatan. Jadi punya persamaan tuh. Contoh misalnya, kalau kita ketemu sama orang tua mengucapkan salam, itu kan ada kebersamaan tuh, ya kesamaan. Atau misalnya sudah sepakat nih, kita kalau misalkan sesuatu itu harus bermusyawarah. Jadi semua punya kesamaan bermusyawarah, ya, atau bergotong royong misalnya. Itulah jadi, nah itu ya namanya dimiliki bersama. Kemudian bersifat simbolik. Jadi ada sistem makna yang dimiliki oleh suatu komunitas, oleh suatu kelompok yang merupakan ciri identitas. Misalnya kalau kalian tahu, orang Indonesia itu dengan apa identitasnya pakai baju batik. Identitas di Indonesia itu namanya simbol. Kita punya lambang negara merah putih, itu namanya identitas. Ya, kayak tadi orang Baduy itu punya namanya jamang sangsang namanya. Jadi Bapak pola aja namanya model baju yang mereka pakai. Jadi
kemana-mana bajunya seperti itu tuh, ya nggak pernah berubah gitu. Bukan berubah tapi yang selalu dia gunakan. Simbolik, terintegrasi ini. Unsur budaya itu saling berhubungan sehingga merubah pada suatu unsur akan mempengaruhi unsur yang lain. Jadi tidak ada, ini saling keterkaitan tuh. Contoh misalnya dengan sistem digital sekarang, apa yang pengaruh? Proses pembelajaran, ya kan? Dulu orang belajar mungkin kayak kita sekarang, tapi sekarang sudah banyak dengan menggunakan online. Dulu kalau saya punya sesuatu saya harus datang ke supermarket, datang ke toko. Sekarang online. Datang tuh, kalian mau makan pun sekarang lebih gampang kan? Betul nggak? Nah, jadi pengaruh ya, jadi pola makan, ya. Kemudian termasuk juga aspek perilaku kita gitu loh, ya. Nah, kemudian bersifat adaptif. Jadi artinya apa? Berkembang sebagai bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan maupun lingkungan sosial. Jadi artinya apa? Menyesuaikan diri kita. Kalian tahu misalnya di Jepang itu karena daerah-daerah gempa, dia apa? Membuat bangunan tahan gempa. Jadi kalau kalian tinggal di daerah rawa, pasti rumahnya adalah kan rumah panggung. Menyesuaikan diri itu. Ya. Nah, orang Batak. Mungkin kenapa orang Batak kenceng gitu kan? Karena mungkin jaraknya jauh, kalian ngomong kenceng-kenceng kan gitu kan? Nah, itu contoh ya misalnya. Kemudian selalu berubah. Nah, jadi selalu mengalami perubahan karena adanya inovasi, difusi, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Jadi kita proses perubahan kayak tadi kan misalnya ya, kayak tadi kan hampir sama dengan terintegrasi tuh, ya kan? Pola kita tadi ya belanja kita sekarang sudah dengan menggunakan sistem online shop ya, betul nggak? Atau misalnya kita tadi kemudian proses pembelajaran, termasuk juga silaturahmi itu. Dulu kan kalau sama keluarga dekat kita harus datang sungkem gitu kan, atau misalnya cipika-cipiki. Sekarang itu cukup dengan video call gitu kan, segala macam. Dulu sama waktu saya kecil saya zaman muda seperti kalian gitu, kalau saya cerita kan jatuh cinta tuh pakai surat itu. Iya kan, warnanya pink tuh kan, lope segala macam gitu. Sekarang kan galak gitu, ya kan? Nah gitu. Itulah tentang ciri-ciri budaya. Nah sekarang sifat budaya. Oke, sebelum dilanjutkan ke sifat budaya, ada nggak yang mau tanya di antara kalian? Nggak? Oke, coba apa? Iya. Kebudayaan tingkatannya enggak. Oke, jadi sebenarnya itu nanti bahasan kita nih selanjutnya setelah ini. Ya, jadi jadi nanti tingkatan bahasan kita setelah ini, setelah lanjutannya ya. Jadi nanti kita lanjut ke sini saja ya, sekalian menjawab pertanyaan dari teman kalian. Jadi, nah menurut Cara Ningrat sebenarnya tingkatan budaya itu lebih kepada aspek wujud budaya. Artinya apa? Jadi ada tingkatan budaya itu lebih hanya tingkatan pada aspek-aspek sifatnya ide. Jadi ideal culture namanya, ya. Ide gagasan. Jadi tingkatan hanya ada pada pikiran-pikiran orang, atau mungkin dalam flash disk gitu loh, ya, atau mungkin di perpustakaan. Ide itu, ya, tentang suatu kepercayaan, tentang suatu pengetahuan, norma-norma dalam diri setiap orang. Itu namanya tingkatan yang paling abstrak ya dalam konsep budaya. Yang kedua adalah aktivitas atau sistem sosial. Ya, jadi ini adalah tingkatan lebih pada aspek perilaku. Perilaku yang berulang, perilaku yang sudah menjadi adat istiadat. Jadi kalau di Baduy itu ada namanya Seba Baduy. Seba Baduy itu artinya apa? Suatu sistem di mana mereka datang ke kalau dulu kan kepresidenan lah ya, mereka untuk mengucapkan jadi hasil panen mereka itu dipersembahkan untuk orang yang disingkat hormati. Jadi orang Baduy itu datang dari Baduy berjalan kaki itu, ya, bareng-bareng memberikan persembahan kepada penggedean kalau mereka bilang, atau kepada orang dihormati di perkota atau wali kota lah segala macam. Ya. Nah itu diadakan setiap tahun tuh. Seba Baduy. Ada lagi namanya Kawalu misalnya. Kawalu itu adalah suatu upacara berulang-ulang tuh pada masyarakat Baduy. Sebagai mereka lah ini suatu bentuk sistem kepercayaan mereka. Jadi kayak lebaran orang Islam bilang ya. Jadi lebaran Baduy itu ya diadakan di Baduy dalam biasanya gitu. Nah jadi itulah sistem sosial. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah jadi hal-hal kebudayaan yang bersifat kebendaan, artefak. Ya, jadi kebudayaan yang bersifat kebendaan tingkatannya nih. Jadi sudah konkret, nyata, bisa dilihat, bisa diraba.
Ya, tadi kan teman kalian tuh mengatakan, wah, kayak seperti kris gitu kan, benda-benda pusaka atau misalnya candi, ya kan? Kalau zaman sekarang ini apa nih? Si apa namanya? Gadget misalnya kan? Atau ini nih, nah ini laptop, inilah hasil karya. Jadi kebudayaan yang berbentuk kebendaan. Ya, nah itu adalah tingkatan-tingkatan dari budaya. Ya, Semakin tinggi budaya, jadi semakin tinggi. Jadi kalau misalnya tinggi itu, jadi ada yang dokumentasi gitu sama yang dokumentasi. Jadi biar bisa sampai sekarang gitu kan. oke, betul ya. Jadi artinya begini ya, bahwa katanya ketiga wujud tadi itu saling berkaitan tuh dalam konsep budaya. Misalnya apa? Pertama kan bentuk ide. Ide itu tadi hanya berbentuk pengetahuan. Ya, pengetahuan bisa tentang bagaimana memproses cepat. Kemudian, wah harus ada namanya teknologi. Baru kemudian apa? Dituangkan bentuk aktivitas. Orang bekerja semua, mencari benda-benda, mencari perangkatnya. Itu namanya aktivitas berpola tuh. Bisa dengan pendidikan, dengan sekolah. Wah, hasilnya adalah benda berbentuk kebendaan. Jadi, walaupun secara konseptual berbeda, tadi wujud, kemudian aktivitas, tetapi merupakan suatu rangkaian dalam aspek kebudayaan. Gitu. Ya, itu yang bisa saya jelaskan di kesempatan ini ya tentang konsep budaya. Jadi kalau nanti kalian kurang jelas, nanti bisa kita kan punya grup WA ya. Nanti bisa tanya gitu. Atau nanti kan termasuk juga tugas nih, nanti kan ada tugas nih ya. Ada juga tugas nanti nih ya. Oke, tugas tuh. Jadi nanti ada tugas, baik tugas individu buat tugas kelompok. Nah, nanti kenapa saya lebih kepada Baduy? Nanti kita akan jalan-jalan ke Baduy gitu loh. Ya, kalian jadi akan mengenai tentang konsep masyarakat Baduy ya. Jadi nanti analisis, nanti kita presentasikan menjadi proyek kalian. Gitu ya. Oke, ada yang bisa mengkonklusionkan, ada yang bisa menyimpulkan dari perkuliahan kita di kesempatan ini? Nah, oke, coba apa kira-kira kesimpulan kita? Jadi menurut saya dalam kesimpulan saya tuh pertama masyarakat dan kebudayaan ini secara tidak langsung saling berkaitan. Di mana kebudayaan itu dibentuk dari pola perilaku manusia yang diteruskan dari aktivitas mereka, dan juga kebudayaan ini tuh diteruskan oleh generasi melewati bentuk komunikasi nih Pak. Dengan cara berkomunikasi, ya salah satu. Dan juga kebudayaan ini memiliki ciri-ciri, beberapa ciri-cirinya yaitu kebudayaan ini berbentuk dinamis, yang berubah, dan juga kebudayaan ini dipelajari. Kita mempelajari budaya kita sendiri secara tidak langsung dari kita kecil. Itu gimana caranya di budaya kita makan sesimpel makan nasi goreng di budaya kita. Budaya kita ya. Ya, dan juga kebudayaan ini memiliki bentuk wujud dari 3 wujud tadi ya Pak. Ya, yang pertama itu ada ide, yang kedua itu ada aktivitas, dan ketiga itu ada artefak Pak. Ya. Good, bagus ya. Untuk kesimpulan kasih aplaus dong buat teman-teman. Ya. Baik, adik-adik sebenarnya anak saya sebenarnya, kan seumur anak saya. Jadi terima kasih ya untuk kuliah kita di kesempatan ini. Ya, terima kasih dan jangan lupa nih nanti ya PR-nya ya, ada tugas individu, tugas kelompok sudah jelaskan petunjuknya. Ya, nanti kalau tidak jelas kita punya grup WA untuk kita berdiskusi. Ya, dan kemudian jangan lupa yang ini adalah isi absen di portal online ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan unsur pengajaran dalam penilaian PDD UKT PT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.